benar-benar punya tujuan hidup dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini untuk boleh memberkati kami sehingga kami boleh datang di tempat ini. Kami boleh lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba kami menyampaikan kebenaran firman ini. Urapi hamba, kuduskan hamba, supaya apapun yang hamba sampaikan benar-benar sesuai dengan yang Engkau mau. Bagi kami semua sebagai jemaat Tuhan, untuk buka hati kami, buka tanah hati kami, supaya kami membuka itu, sehingga kami percaya ketika benih firman ditabur, jatuhkan yang syukur, sehingga boleh berbuah dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati hamba-Mu dalam nama Yesus firman hidup berbicara. Haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat waktu dapat lagi. Kurang lebih 3 minggu kurang waktu dapat ya. Tapi puji Tuhan, luar biasa ya Tuhan buat dalam kehidupan orang. Ya, dan orang tetap bersyukur walaupun memang tantangan tidak gampang, tapi itulah kehidupan. Ya, tanpa tantangan rasanya tidak asik, saudara. Tapi ketika orang memiliki tantangan, maka kehidupan orang semakin hari semakin lebih baik. Karena betul, orang tidak akan pernah sukses kalau dia tidak melalui tantangan. Ya. Saudara tidak akan pernah jadi sarjana kalau saudara tidak sekolah dulu dari TK, SD, habis itu SD, saudara akan ke SMP, SMA. Itu proses yang harus saudara lalui. Nah, seringkali orang tidak pahami. Ya, ada hal-hal yang harus orang pahami. Karena begini, jangan sampai orang ini selama ini ikut Tuhan hanya bertobat secara teori. Ya, ada banyak orang kan bertobat secara teori. Ya, mengaku Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mengaku Tuhan adalah penolong. Mengaku Tuhan adalah Tuhan yang agung. Tapi prakteknya tidak mengandalkan Tuhan. Berarti itu belum bertobat secara praktek, saudara. Belum mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Belum memahami kebenaran firman Tuhan. Makanya yang parah kasihan begini, tidak tahu firman Tuhan tapi pergi melayani. Ya kalau coba bahasanya misalnya begini, orang bikin pelayanan, cuma bikin doa ke orang. Ya saya orang doakan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit sembuh. Tapi pada hakikatnya orang tidak kenal Tuhan. Orang tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Dan intinya hanya satu, baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Masalah menyembuhkan orang, masalah pelayanan itu masalah kedua, saudara. Ya. Makanya tidak mungkin orang itu kalau suka mengajar kalau dia sendiri tidak belajar. Tetap dia harus belajar dulu. Ya, ketika dia harus belajar, dia tahu. Nah, dia berhak untuk mengajar, saudara. Nah, orang akan belajar bagaimana ketika pelayanan Tuhan Yesus, ya, pelayanan Tuhan Yesus ketika pertama kali dia melayani. Ketika pertama kali dia melayani di dunia, saudara. Pertama kali dia melayani. Nah, orang akan belajar kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan. Ini mungkin satu ayat saja, dan saya akan tarik beberapa prinsip di sini supaya orang pahami, orang renungkan, dan orang praktekkan di luar. Orang buka dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Satu ayat saja ya. Tapi mudah-mudahan saudara bisa tangkap sesuatu. Yang Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17, saya bacakan saja. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Ini pertama kali Tuhan Yesus berkhotbah. Dia katakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Karena orang jangan sampai orang sudah bertobat secara teori, tapi praktiknya orang tidak bertobat. Kenyataannya orang tidak bertobat. Makanya tanda orang kalau tidak bertobat itu ya, walaupun dia sudah pelayanan, tapi hanya begitu-begitu saja. Dan puluhan tahun dia ikut Tuhan, ya tidak berkembang, saudara. Nah, dari ayat ini saya akan tarik beberapa prinsip. Jadi kan kalau timbul pertanyaan, kenapa orang harus bertobat, saudara? Ya, karena kalau saudara tidak bertobat, ya surga tidak akan terima saudara. Karena di surga sana tidak ada orang dalam. Orang dalam cuma satu, Tuhan Yesus, saudara. Nah,
di dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 23. Nah, ini orang-orang yang makanya Tuhan katakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, esensinya yang harus orang pahami adalah di sini dia. Ya, Kejadian 3 ini waktu manusia jatuh dalam dosa, karena pada dasarnya manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan sudah katakan bertobat. Perlu sekali untuk bertobat. Kenapa? Karena ini dia dampak dari kalau saudara tidak bertobat, atau misalnya saudara bertobat hanya teori saja. Ya, ini dampaknya. Kejadian 3 ayat yang ke 22 sampai 23. Saudara. Kalau saudara baca dari ayat pertama, saudara akan dapat sana ya dosa yang mulia, ya dosa yang kedapatan. Ya, di situ kan manusia Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, akibatnya mereka itu berdosa. Nah, generasi pertama berdosa, otomatis ke bawahnya pasti berdosa. Ya, makanya Tuhan suruh bertobat. Nah, dampak dari itu manusia itu tidak memiliki apa-apa dan tanah ditutup oleh dosa. Makanya ada banyak orang yang mencari ini di tanah di sini bukan cuma sekedar petani, tapi usaha pekerjaan saudara. Akibat saudara ketika saudara jatuh dalam dosa, otomatis saudara berusaha semaksimal mungkin. Ya, jangan pikir orang kaya di luar Tuhan Yesus tenang hidupnya, belum tentu saudara. Nah, saya akan bacakan ayat yang ke-22 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Stop di situ. Saudaraku, saya kasih tahu bahwa satu fenomena yang luar biasa yang harus kita pahami. Manusia itu ketika jatuh dalam dosa, pekerjaannya saja masih luar biasa, saudara. Ya, bayangkan saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, orang-orang di Babilonia boleh bikin menara hampir sampai ke awan. Itu kan satu magic, satu hal yang luar biasa. Bayangkan, sudah jatuh dalam dosa. Atau lagi, misalnya manusia sekarang sudah jatuh dalam dosa, tapi masih boleh bikin pesawat, ya, masih boleh bikin kapal besar-besar, kapal pelni, saudara. Bayangkan, saudara. Ya, sudah jatuh dalam dosa. Bayangkan kalau saudara tidak jatuh dalam dosa, bukan main yang saudara lakukan lebih luar biasa dari yang saudara lihat sekarang. Sudah jatuh dalam dosa, sudah berdosa, tapi yang dia kerjakan masih luar biasa. Apalagi saudara kalau kita jatuh dalam dosa. Nah, ayat selanjutnya dikatakan begini. Tahu tentang baik dan jahat, maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat ketiga, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman ini supaya ia memusnahkan ada dari mana ia ambil. Saudara, bayangkan. Ya, sebenarnya orang itu kalau di dalam Tuhan, orang kalau dalam Tuhan tidak perlu kerja terlalu keras. Ya, tidak perlu terlalu kerja keras, karena orang kalau di dalam Tuhan itu kerjanya keras, tapi pikirannya juga cerdas. Ya, orang kalau dalam Tuhan itu Tuhan akan tuntun, ini aramu, ini pekerjaanmu, ini yang harus kita lakukan. Saya sendiri tidak pernah terpikir bahwa hal-hal yang luar biasa di depan sana yang mungkin orang bilang sedikit gila, ya. Tapi ketika orang renungkan, orang hidup di dalam Tuhan. Orang Tuhan ini orang kaya, punya segalanya. Otomatis saudara, kalau orang dekat dengan orang yang punya segalanya, orang mau pikir apa sebenarnya? Ya. Tanah bente ya, sudah lumayan. Ya. Nah, ketika terjadi begitu, orang kan tidak akan pernah kaget. Kenapa orang kan sebegini? Ya, orang kan orang di dalam Tuhan mau tak kaget apa lagi? Ya memang Tuhan sudah katakan, orang akan diberkati naik dan turun. Nah, yang masalahnya kan begini. Tiba-tiba orang naik, orang turun. Tiba-tiba orang turun, tiba-tiba orang naik. Berarti orang tidak punya daya tahan yang kuat. Kalau orang punya daya tahan yang kuat, dia naik
terus dan naik terus. Itu orang yang punya daya tahan yang kuat. Nah, ketika saudara bertobat, otomatis tanah saudara itu akan disuburkan oleh Tuhan. Ya, karena akibat dari dosa Tuhan mengutuk tanah, saudara. Tuhan mengutuk tanah, makanya ketika Tuhan mengutuk tanah, Tuhan tidak kutuk orang. Ya, Tuhan tidak kutuk saya dan saudara, tapi Tuhan kutuk tanah. Tanah ini bicara tentang, ya ada yang bilang tanah bicara tentang teori kemakmuran, saudara. Memang dari sisi itu ada benarnya juga, karena pada dasarnya manusia itu berusaha di atas tanah. Nah, kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak kembali dari esensi yang Tuhan katakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, otomatis tadi tanah saudara dikutuk. Nah, saudara biar mencari sampai kamu balik, mau cari apa, kerja apa, kalau tanah saudara dikutuk, ya saudara tidak bisa bilang apa. Ya, saudara kalau ikut Tuhan pasti ada dampak yang berbeda, saudara. Ada perbedaan-perbedaan yang luar biasa yang dibedakan dengan saya dan saudara. Karena itu nyata sekali. Walaupun secara materi mungkin ya orang biasa-biasa saja, ya secara ya fasilitas mungkin orang biasa-biasa saja, tapi percayalah, ya misalnya saudara lihat orang, jangan saudara lihat saat ini dia begini, saudara harus belajar lihat orang itu mungkin 10 tahun ke depan. Ya, saudara belajar lihat orang itu, mungkin hari ini kamu seperti ini, tapi saya mau lihat nanti 10 tahun ke depan, atau mungkin 5 tahun ke depan. Terang akan lihat apa yang terjadi di orang ini. Makanya ada orang kan, saya pun berkata begini, anak-anak yang paling bodoh itu di Papua sana. Ya, dan seorang dokter dia bilang begini, cari di Papua sana anak yang paling bodoh. Ya, anak yang paling bodoh dicarilah. Kira-kira 20 orang yang paling bodoh di Papua sana, dan orang latih, orang training, akhirnya ikut pertandingan di Amerika Serikat sana, dan orang juara 3, juara 2, bayangkan saudara. Berarti memang pada dasarnya orang ini tidak bodoh ya. Orang ini pintar, cuma butuh dilatih. Ya, butuh di training supaya orang itu jadi orang pintar. Nah, kalau cuma orang mengandalkan orang kekuatan sendiri, orang berpengalaman sendiri, orang berpengetahuan sendiri, ya susah. Makanya saya harus tanamkan bahwa orang itu harus banyak bertanya, ya banyak cari mentor yang perlu latih orang. Ya, kalau cuma tanam bibit asal-asalan ya mungkin buahnya tidak mungkin bagus. Tapi kalau orang sudah punya pengalaman, punya mentor, punya orang-orang yang bilang begini caranya, otomatis saudara pasti akan tidak akan pernah gagal. Ya, karena orang sudah memiliki mentor, saudara. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang harus saudara pahami, kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Saya sudah katakan bahwa seringkali orang-orang cuma sadar secara teori orang ini sudah bertobat. Apalagi yang paling bahaya itu kita sudah dibaptis, jadi otomatis kita sudah di dalam Tuhan. Belum tentu, saudara. Mungkin secara teori, mungkin secara ekonomi, secara pengetahuan orang sudah rajin di gereja, berarti orang sudah bertobat. Belum tentu, saudara. Karena pertobatan yang Tuhan Yesus mau adalah pertobatan secara praktek dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya ketika saudara baca di dalam tadi kitab ayat tadi, yaitu Matius 4 ayat yang ke-17, dikatakan begini, saya ulangi lagi, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan di surga sudah dekat. Ya, ketika Tuhan berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, terang timbul pertanyaan, kenapa Tuhan harus bertobat? Ya, karena dengan pertobatan kita akan menerima kerajaan yang baru, saudara. Ya, ada banyak orang kan begini, bertobat tapi gaya hidupnya masih begitu-begitu saja. Saudara kalau sudah bertobat, sudah mengakui Tuhan dan Juru Selamat hidup saya dan saudara, yang lain bisa
saudara, berarti orang sudah punya kerajaan baru. Orang itu pindah kerajaan dari kerajaan dunia masuk ke kerajaan surga, saudara. Nah, kalau saudara masuk dalam kerajaan surga, otomatis gaya saudara, pekerjaan saudara, kehidupan saudara pasti begini. Saudara akan sesuaikan dengan pemerintahan yang ada di surga. Ya. Kalau saudara sudah di posisi kerajaan surga, otomatis ya gaya hidup saudara, bicara saudara sudah pakai gaya surga. Ya, pikiran saudara sudah pakai gaya pikiran surga. Misalnya begini, saudara kalau pikiran dunia, ya pikiran dunia kan begini, ya kaya dulu, baru dihargai, ya sukses dulu, baru kasih bukti dulu bahwa kita punya motor, baru orang percaya. Tapi kalau orang di kerajaan surga itu tidak perlu yang seperti itu. Orang punya iman, punya pengharapan, ya, punya pengharapan seperti harapan kita seperti Saul yang dilemparkan di belakang tabir, saudara. Ya, artinya walaupun kapal-kapal besar, tapi dia memiliki jangkar. Walaupun jangkar yang banyak kecil, tapi dia bisa tahan kapal itu besar. Artinya ketika saudara punya harapan, walaupun memang dapat lihat tak mungkin, tapi ketika harapan itu tergunakan dengan kuasa otoritas Tuhan, orang kalau bilang apa namanya jemaat, mungkin paling kecil. Orang kalau bilang ekonomi, mungkin paling di bawah. Tapi saya kasih tahu saudara, orang harus pikirkan ini baik-baik. Orang kalau ketika bertobat dalam Tuhan dan orang menerima kerajaan yang baru, orang itu mayoritas. Misalnya saudaraku saya kasih contoh ya. Saudara kerja di perusahaan besar, ya. Mungkin saudara paling miskin atau mungkin saudara paling bawah di perusahaan itu. Tapi kalau saudara dekat dengan yang punya perusahaan, itu satu hal yang luar biasa. Ya. Ketika saudara, mungkin saudara ya biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara dekat dengan perusahaan yang besar, yang punya perusahaan ini, otomatis begini, satu saat nanti karena saudara dekat dengan yang punya perusahaan itu bisa angkat saudara jadi manajer di situ. Tapi ingat, saudara kalau dekat dengan Tuhan itu saja harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak. Kan Alkitab selalu jelaskan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Berarti orang itu harus belajar terus. Ya, saya pertama kali saya punya keinginan untuk baca firman setiap pagi, itu saya teringat kata-kata Ahok bilang begini, sesibuk-sibuknya saya, ini Pak Ahok, dia salah satu motivator buat saya. Dia katakan sesibuk-sibuknya saya, tahu orang-orang begini pasti sibuknya minta ampun. Tapi tetap kalau misalnya saya harus masuk kantor jam 6, saya harus bangun setengah 6, atau misalnya jam 5, saya harus baca firman paling lambat itu 5 menit. Karena otomatis begini, saudara kalau saudara mau kerja, apalagi yang punya penyakit mah, ya, kalau saudara sebelum bekerja otomatis saudara harus mokol dulu, makan dulu supaya ada tenaga. Nah, sama seperti kebenaran firman Tuhan. Saudara, orang kalau lapar tidak bisa kerja lebih, ya. Tapi kalau saudara makan, kan saudara minum kopi ya, minum kopi aren, ya, pasti lebih enak, saudara. Nah, seperti itulah kebenaran firman Tuhan dalam hidup saya sekarang, ya. Kalau saudara kasih makan dengan roh, dengan jiwa saudara, kasih makan dengan firman Tuhan, otomatis roh dan jiwa saudara itu akan kuat. Nah, kalau saudara tidak pernah kasih makan, ya tidak mungkin dia kuat, ya. Berarti kalau saudara punya daging yang kuat, saudara kasih makan di bawah mutar, otomatis daging saudara akan memimpin jiwa dan roh saudara. Makanya kalau daging yang memimpin, ya selalu maju oriented, selalu buat, ya, sukses. Tuhan berkati kita. Dan manifestasi pikiran orang adalah ketika orang diberkati, modelnya seperti
doi, uang. Nah itu orang diberkati. Kalau saudara berpikir seperti itu pikiran dunia. Berarti saudara belum ada di kerajaan Allah. Ya, kalau di kerajaan Allah itu pikirannya begini, emas, permata, ya berlian. Karena di surga itu tidak ada doi, tidak ada uang. Yang ada emas, itu yang ada. Nah, tapi ingat, emas itu tidak gampang dibentuk jadi emas. Ya, emas itu butuh diproses, bahkan sampai begini, sampai nyawa taruhannya. Makanya seperti itu, kebutuhannya tidak gampang. Terus belajar, renungkan firman Tuhan siang dan malam, cari tahu kebenaran firman Tuhan bagaimana ini. Ya, ketika saudara punya firman Tuhan di kepala saudara, memang kata orang tidak bisa hafal semuanya. Tapi fungsi Roh Kudus itu adalah mengingatkan. Nah, kalau tidak ada isi kepala, bagaimana Roh Kudusmu ingatkan? Saya ingat kata-kata Bapak Stevie dalam begini. Di kepala, di pikiran orang ini seperti lemari. Ya. Nah, lemari itu harus diisi dengan misalnya buku, ya, misalnya dengan baju, misalnya dengan apa lagi, sesuatu yang perlu diisi. Nah, kapan kita cari sesuatu, otomatis pasti ada di lemari. Ya. Tapi kalau lemari itu kosong, ya bagaimana orang cari apa-apa di dalam? Tidak mungkin terdapat sesuatu. Nah, seperti itu pikiran orang. Kalau terisi dengan hal-hal yang positif, ya, saya selalu bilang istri saya, kamu kalau ada di kaca biasa sekarang bilang, saya cantik, saya luar biasa, saya sehat, saya kuat. Artinya, tapi jangan dibuka umum ya, nanti bahaya kalau dibuka umum. Nanti orang bilang gila dia. Tapi orang belajar untuk ya memuji diri, ya, karena itu lebih nama hipnotis diri. Ya, itu memasukkan pikiran-pikiran yang positif, supaya ketika pikiran positif terang menguasai pikiran orang, ya walaupun di luar atau balik, walaupun misalnya sakit penyakit datang, orang tidak akan pernah, ya, orang tidak akan pernah goncang. Karena apa? Pikiran orang positif. Orang di dalam Tuhan tidak mungkin Tuhan mempermalukan orang. Orang di dalam Tuhan tidak mungkin Tuhan buat orang sampai minta-minta roti, tidak mungkin. Itu kebenaran firman Tuhan. Orang di dalam Tuhan tidak mungkin Tuhan biarkan orang sampai tergeletak. Sedangkan Ayub saja Tuhan izinkan sampai habis semuanya, tapi Tuhan tahan satu, yaitu nyawanya. Berarti kalau orang berpikir seperti itu, mau terjadi apapun dalam hidup saya saudara, orang tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup saya. Ada satu yang luar biasa yang saya pahami di sini adalah ada seorang penginjil hebat, ya, namanya Billy Graham. Ya, dia salah satu mentor juga buat saya, yang luar biasa yang saya banyak belajar dari dia. Bahwa dia bilang begini, saudara kalau hilang harta atau uang, sebenarnya orang itu tidak hilang apa-apa, karena bisa dicari sebenarnya. Kalau saudara hilang doi atau harta, ya bisa dicari ulang, itu bisa dicari. Kalau cuma hilang biasa. Dan kalau saudara hilang, misalnya saudara hilang sesuatu dalam hidup saudara, misalnya saudara sakit, ya, atau misalnya penyakit gula, otomatis potong kaki, atau misalnya saudara celaka, ya, patah tangan, itu saudara hanya hilang sesuatu yang kecil sebenarnya. Tapi kalau saudara hilang karakter, pikiran yang benar, saudara hilang segalanya. Makanya Alkitab mengatakan begini, orang muda yang bijak lebih baik daripada raja yang bodoh. Saudara, lebih baik orang hanya biasa-biasa begini, tapi pikiran orang itu sehat. Ya, pulang dari kerja, ya, pikiran sehat, malam tidur mengerok, daripada saudara memiliki segalanya, tapi kurang balik-balik Pak Dokter, atau misalnya saudara punya segalanya, tapi kurang saudara diusung-usung dan genir, atau saudara di tagi-tagi. Ya, artinya ketika orang benar-benar mengerti bahwa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, ya, bukan baju, bukan harta, tapi itu
kita perlu untuk bertobat. Karena ketika orang bertobat, orang itu sudah pindah kerajaan. Nah, kalau sudah pindah kerajaan, otomatis kerajaan itu akan memimpin saudara. Aturan dalam kerajaan itu orang pasti akan patuhi saudara. Karena Yesus sebenarnya kan di dunia ini bukan bawa agama Kristen, ya, tapi acara yang dia bawa di dalam dunia ini. Sehingga ketika orang bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat, otomatis orang akan kembali kerajaan yang semula, yaitu kerajaan Allah. Dan poin yang terakhir, kenapa kita harus bertobat, saudara? Yaitu orang yang bertobat pasti memiliki buah. Di Matius 7 sana orang akan lihat, orang akan melihat dari buahnya. Ya. Saudara, kalau misalnya saya tidak ukur dari orang bertobat itu, oh dia punya pelayanan banyak, dia sudah sembuhkan orang, misalnya mati pun dia kasih bangkit, atau lumpuh dia kasih berjalan, dan kasih melihat. Saya tidak ukur seperti itu, karena pertobatan itu bukan hal seperti itu iblis pun bisa lakukan. Tapi kalau orang yang sudah bertobat, orang itu akan memiliki buah roh. Ya, terbuka dalam Galatia pasal yang kelima. Ini ciri-ciri orang kalau sudah bertobat. Saudara, kalau ada yang hafal, dia pasti hafal sekali. Ayat 22 dikatakan begini: tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu jelas. Berarti kalau saudara sudah bertobat, masuk dalam kerajaan yang baru, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani di ayat di kitab Ibrani sudah akan dapat dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Ketika saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, otomatis saudara akan memiliki buah roh, saudara. Ketika saudara memiliki buah roh dan saudara akan hidupi itu, ya pasti saudara akan mengalami damai di bumi dan damai di surga, saudara. Karena kalau saudara memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara memiliki kerajaan surga, saudara akan melihat kekal. Saudara hidup tidak hanya sementara, ya. Karena kalau misalnya saudara masih di dunia, saudara berarti pikiran-pikiran dunia saudara masih tertanam dalam pikiran saudara. Berarti begini, saudara hanya pikirkan sampai saudara mati, tapi saudara tidak berpikir ketika kematian ada kehidupan. Dan ketika kalau orang sudah pindah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara akan menerima kehidupan yang kekal, saudara. Berarti genaplah, ya, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Itu jelas, ya. Artinya gaya hidup di surga terang tani ke bumi, terang nikmati, ya. Makanya ada satu pendeta mengatakan begini, saudara, kalau saudara mau menikmati surga yang ada di bumi, carilah istri yang bijaksana. Karena kalau salah pilih istri, ya biarpun masih di dunia, bersama-sama di neraka. Yang kasihan kan belum mati kan latihan di dunia, saudara. Nah, itu hal-hal yang harus kita pahami dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa Tuhan tadi katakan bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Saudara tadi katakan bahwa jangan sampai orang hanya bertobat secara teori, ya, orang dibaptis secara teori, karena ya oke lah dibaptis. Orang bertobat mengakui Tuhan adalah juru selamat yang hidup, tapi praktiknya orang masih membawa gaya dunia, saudara. Orang masih melakukan hal-hal yang dunia, iri hati, ya, cemburu dan keadaan orang lain. Bahasa masih bilang mengiri dengan yang orang punya. Nah, itu kan masih orang ada di kerajaan dunia, saudara. Tapi kalau orang sudah di kerajaan surga itu begini,
senang lihat kalau orang diberkati, ya. Senang lihat kalau orang punya sesuatu yang berharga. Senang kalau lihat orang beli oto baru, ya. Senang kalau lihat orang sukses. Itu kerajaan surga. Walaupun orang itu ya biasa-biasa, karena Tuhan mengatakan bahwa datanglah kepadaku karena dia lemah lembut. Lemah lembut itu begini, orang biarkan orang lain lebih maju 2 langkah, biarkan orang itu tetap 1 langkah. Melihat orang sukses, orang lain juga senang. Tapi kalau dunia kan nyanda, oh dia punya TV dan kita punya TV. Ya, walaupun memang habis pilih TV baru-baru sedap sekali. Dia mulai dekat-dekat bulan-bulan baru, ya. Sebagai sebagai pastori, kan sayang sebenarnya. Itu biasanya kalau orang tidak hati-hati orang sementara mempermalukan Tuhan. Ya, mungkin itu saja. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan. Terima kasih. Dan kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk segala berkat dan anugerah yang boleh kami dapatkan hari ini. Kiranya apa yang Anda sampaikan Tuhan dapat termaterai dalam hati kami. Firman hidup akan berbicara dalam hidup kami, dengan cara kami berpikir, dengan cara kami mencermati, dan Roh Kudus akan menjelaskan secara detail, secara pengertian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman hidup termaterai dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan penyembahan ini akan diserahkan kepada PLT